Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kamu baik-baik saja ya. Baiklah, jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi lowongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, bagaimana kabarmu tentang informasi lowongan kerja sebelumnya? Apakah kamu sudah melamarnya? Dan bagaimana kelanjutannya? Apakah kamu sudah diterima? Tolong kabari dari komentar video-video yang pernah saya upload. Baiklah, tidak perlu berlama lagi. Mari kita simak informasi lowongan kerja dari Kementerian dan Kelautan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel di bawah ini. Terima kasih. Baiklah, informasi lowongan kerja yang pertama datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Ini pengumuman nomornya tentang pengadaan pegawai pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Dalam rangka pengisian formasi jabatan dengan status non-aparatur sipil negara atau ASN pada Badan Layanan Umum BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan LPMUKP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, serta merujuk surat Menteri Perdagangan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dengan nomor sekian, kami membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik Indonesia dengan kualifikasi dan ketentuan serta proses seleksi sebagai berikut. Formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk Kepala Subdivisi Umum dengan jumlah 1 orang berasal dari kualifikasi pendidikan D4 atau S1 Perikanan, S1 Kelautan, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Bisnis, S1 Administrasi Publik, S1 Hukum, dan S1 Teknik. Lowongan kedua untuk Kepala Subdivisi Operasional dengan jumlah lowongan 1 orang dari kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis, Administrasi Publik, dan Hukum. Lalu yang ketiga dibutuhkan 1 orang juga untuk analis data BLU berasal dari kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Statistik, dan juga S1 Teknik. Lalu lowongan yang keempat juga 1 orang analis sistem informasi untuk kualifikasi pendidikan S1 Komputer, S1 Desain Grafis, dan S1 Ilmu Komunikasi. Lowongan yang kelima dibutuhkan 1 orang untuk penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Untuk kualifikasi pendidikan adalah D4 S1 Perikanan, S1 Kelautan, Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Administrasi Publik. Analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dibutuhkan 3 posisi. Berasal dari kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, S1 Kelautan, Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Administrasi Publik. Untuk pengolah data dibutuhkan juga 1 orang. Berasal dari kualifikasi pendidikan S1 Komputer, Desain Grafis, Ilmu Komunikasi, dan Sosial. Lalu yang ke-8 untuk analis hukum dibutuhkan 2 posisi. Untuk kualifikasi pendidikan D4 S1 Hukum. Lalu pengelola kepegawaian dibutuhkan 1 orang dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, S1 Kelautan, Ekonomi, Manajemen, dan Sosial. Untuk pengelola layanan kehumasan dibutuhkan 2 orang dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, S1 Sosial, Ilmu Komunikasi, S1 Manajemen, dan Administrasi Publik. Analis perencanaan bisnis D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, dan S1 Teknik dibutuhkan 1 orang. Pengelola perencanaan dan pengembangan pendapatan dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis, Administrasi Publik, dan Teknik dibutuhkan 1 orang. Pengelola penyalur pinjaman dan hibah 1 orang, yaitu D4 S1 Perikanan, S1 Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis, Administrasi Publik, dan S1 Teknik. Analis pelayanan dibutuhkan 3 orang
Untuk kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, S1 Kelautan, Ekonomi, Manajemen Bisnis, Administrasi Publik, Sosial, dan juga Hukum. Posisi yang ke-15 yaitu analis kemitraan, dibutuhkan 1 orang dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Manajemen Bisnis, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Sosial, Hukum, dan juga Teknik. Posisi ke-16 dibutuhkan 1 orang untuk menyusun program kelembagaan dan kerjasama dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Manajemen Bisnis, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Sosial, Hukum, dan Teknik. Posisi ke-17 dibutuhkan 100 orang, yaitu fasilitator kemitraan dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Pertanian, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Administrasi Publik, Sosial, dan juga Hukum. Posisi ke-18 yaitu verifikator keuangan dengan posisi 1 orang dengan kualifikasi pendidikan D3 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Administrasi Publik. Posisi ke-19 pengelola data belanja dan laporan, dibutuhkan 1 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen. Formasi jabatan yang ke-20 dibutuhkan 1 orang dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen. Analis penerimaan dan jaminan dibutuhkan 2 orang D4 S1 Perikanan, Kelautan, Pertanian, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Hukum, dan juga Teknik. Untuk analis pinjaman obligasi dibutuhkan 18 orang dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Pertanian, Pendidikan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Humaniora, Hukum, dan juga Teknik. Analis manajemen risiko dibutuhkan 1 orang D4 S1 Perikanan, S1 Kelautan, Pertanian, Pendidikan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Hukum, dan juga Teknik. Formasi ke-24 dengan jumlah 1 orang yaitu pengolah data kebijakan portofolio dan risiko pembiayaan dengan kualifikasi pendidikan D4 S1 Perikanan, Kelautan, Pertanian, Pendidikan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Hukum, dan juga Teknik. Formasi jabatan ke-25 dengan kualifikasi D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Administrasi Publik, Hukum, dan Teknik dibutuhkan 1 orang. Posisi ke-26 untuk 1 orang yaitu analis laporan hasil audit. Kualifikasi pendidikan adalah D4 S1 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Administrasi Publik, Hukum, dan juga S1 Teknik. Dibutuhkan 1 orang untuk mengolah bahan laporan hasil audit berasal dari kualifikasi pendidikan D3 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Administrasi Publik, Hukum, dan juga Teknik. Posisi yang terakhir yang ke-28 dengan jumlah 1 orang yaitu pengolah data administrasi pemeriksaan. Kualifikasi pendidikan D3 Perikanan, Kelautan, Ekonomi, Manajemen Bisnis, Administrasi Publik, Akuntansi, Hukum, dan juga Teknik. Persyaratan melamar. Warga negara Indonesia tidak pernah dihukum penjara kurang lebih dari 1 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah menjabat hukum tetap melakukan suatu tindakan pidana kejahatan. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, UUD 45, dan NKRI. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, secara jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obat terlarang atau sejenisnya. IPK minimal 2,75 dengan skala 4. Pelamar lulusan dari program studi dalam negeri telah terakreditasi A atau B dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BNPT dan atau Pusdiknakes, Lampetekes, dan saat kelulusan. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penerapan penyertaan ijazah luar negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan ditetapkan, diutamakan memiliki sertifikat kompetensi profesi dan lembaga sertifikat profesi yang terdaftar di BNSP yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLULP, KP, dan atau formasi jabatan dilamar. Pelamar disabilitas hanya dapat mengisi formasi pada jabatan A. Pengelola data, B. Pengelola kepegawaian, C. Pengelola penyaluran pinjaman dan hibah, dan D. Verifikator keuangan.
Persyaratan khusus. Untuk kepala subdivisi umum, usia minimum 25 tahun dan maksimal 40 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berkembang kerja minimal 3 tahun di bidang sejenis. Kepala subdivisi operasional, usia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang sejenis. Analis data BLU, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Analis sistem informasi, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Penyusun rencana kegiatan dan anggaran, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Diutamakan mempunyai pemahaman mengenai rencana bisnis dan anggaran (RBH) dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKAKL. Analis perencanaan evaluasi dan pelaporan, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Pengolah data, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Bagi pelamar disabilitas, wajib menyertakan surat keterangan derajat disabilitas dari rumah sakit. Analis hukum, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Pengelola kepegawaian, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Bagi pelamar disabilitas, wajib menyertakan surat keterangan derajat disabilitas dari rumah sakit. Pengelola layanan kehumasan, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Analis perencanaan bisnis, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Pengelola perencanaan dan pengembangan pendapatan, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Pengelola penyaluran pinjaman dan hibah, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Bagi pelamar disabilitas, wajib menyertakan surat keterangan derajat disabilitas dari rumah sakit. Analis pelayan, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Untuk analis kemitraan, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang sejenis. Penyusun program kelembagaan dan kerjasama, usia minimal 20 tahun sampai 35 tahun. Diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun. Fasilitator kemitraan, usia minimal 20 tahun. Diutamakan berpengalaman kerja bersedia ditempatkan di daerah seluruh Indonesia. Verifikator keuangan, usia minimal 18 tahun hingga 30 tahun. Diutamakan berpengalaman kerja. Bagi pelamar disabilitas, wajib menyatakan surat keterangan. Pengelola data belanja dan laporan keuangan, usia minimal 20 hingga 35 tahun, diutamakan berpengalaman kerja. Pengelola data pencairan dana, usia minimal 20 tahun, maksimal 35 tahun, diutamakan berpengalaman kerja. Analis penerimaan dan jaminan, usia minimal 20 hingga 30 tahun, berpengalaman kerja. Analis pinjaman dan obligasi, usia minimal 20 hingga 40 tahun, diutamakan berpengalaman kerja minimal 1 tahun. Analis manajemen resiko, usia minimal 20 hingga 35 tahun, diutamakan berpengalaman kerja. Pengelola data kebijakan, portofolio dan resiko, analis audit, analis laporan, hasil audit, ini usia minimalnya 20 hingga 40 tahun. Sedangkan analis audit
hingga 35 dan analis laporan hasil audit. Berpengalaman kerja minimal 1 tahun. Untuk pengolah bahan laporan audit, usia minimal 18 hingga 30 dan berpengalaman kerja. Ini juga berlaku untuk pengolah data administrasi pemeriksaan. Tata cara pendaftaran. Periode pendaftaran dimulai tanggal 8 hingga 14 Desember. So, kurang 1 hari lagi kamu masih punya kesempatan ya. Hingga nanti malam kamu masih bisa online untuk mendaftar di laman yang akan saya berikan di sini. Pelamar melakukan pendaftaran pada laman https://lpmukp-recruitment.com/web dengan cara klik menu daftar pada pojok kanan atas web, isi posisi jabatan yang dilamar, nomor induk kependudukan, password, nama lengkap, nomor HP, dan email. Masukkan security code dan daftar. Pelamar login pada https://lpmukp-recruitment.com/web dengan menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Pelamar mengisi beberapa formulir pada menu pendaftaran seperti data diri, pengalaman kerja, riwayat pendidikan, dan kolom lainnya. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan sesuai persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana berikut. Pas foto terbaru diambil 1 bulan terakhir berwarna ukuran 4x6 dengan latar berwarna merah format JPG. Kartu tanda penduduk elektronik asli, surat keterangan perekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil asli dengan format PDF. Ijazah terakhir asli, SK penyertaan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri asli dengan format PDF, transkrip daftar nilai asli dengan format PDF, sertifikat akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi BANPT atau tangkap ayat screenshot dari alaman https://www.banpt.or.id/bianglala/bianglala-pap dengan format PDF. Surat lamaran ditujukan kepada Direktur LPMUKP CQ Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai BNU LPMUKP tahun 2020-2021. Diketik menggunakan komputer sesuai format sebagaimana dimaksud lampiran 1 dengan bermaterai Rp6.000 dan ditandatangani pulpen bertinta hitam format PDF. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer sesuai format sebagaimana dimaksud lampiran 2 dengan materai Rp6.000 dan ditandatangani pulpen bertinta hitam format PDF. Kurikulum vitae, daftar riwayat hidup yang lengkap dan terbaru, diketik menggunakan komputer sesuai format sebagaimana dimaksud lampiran 3 atau format PDF. Dokumen pendukung, sertifikat pelatihan, surat keterangan bekerja, dan sejenisnya yang dimiliki dengan format PDF. Memastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca jelas. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Menyimpan data yang dimasukkan dan memastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar. Tahap pelaksanaan seleksi. Yang pertama pengumuman yaitu tanggal 8 Desember, pendaftaran online hingga 14 Desember, pengumuman hasil seleksi tanggal 17 Desember, pelaksanaan seleksi tanggal 19 hingga 20 Desember, pengumuman hasil akhir rekrutmen yaitu 27 Desember, masa sanggah 28 hingga 29 Desember, dan pemberkasan tanggal 30 Desember hingga 4 Januari 2021. Pelaksanaan seleksi, tambah seleksi pelaksanaan pegawai PLU LPMUKP tahun 2020 melalui 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dengan bobot 40%. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dapat melakukan tahap seleksi selanjutnya. Penentuan lulusan bagi pelamar yang mengikuti seleksi urut, yaitu sistem cut-off, usia, akreditasi program studi, jenjang pendidikan, IPK, bidang pendidikan, dan sistem penilaian scoring. Dalam melakukan seleksi administrasi digunakan penilaian scoring formasi jabatan yaitu sebagai berikut. Kesesuaian akreditasi program studi bobot 20%, separameter memenuhi syarat 100, tidak memenuhi syarat 0. IPK 20%, IPK 4 kali 100, skor 100. Pengalaman kerja 30%, kurang dari 1 tahun 0, lebih dari 1 hingga 3 tahun 50, 3 tahun hingga 5 tahun 75, dan di atas 5 tahun skor 100. Sertifikasi 30%, bobotnya
dengan subparameter sertifikat kompetensi yang relevan 100, pelatihan yang relevan 50, jika tidak ada 0. Pengolahan hasil penilaian pembuatan seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi. Penentuan kelulusan seleksi administrasi bagi pelamar ditetapkan berdasarkan pemeringkatan nilai hasil akhir. Pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi profesi adalah pelamar yang memiliki nilai hasil pemeringkatan tertinggi pada seleksi administrasi dengan jumlah sebanyak 3 kali jumlah kebutuhan jumlah masing-masing. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan melalui laman resmi LPMUKP. Pelaksanaan seleksi kompetensi profesi. Seleksi kompetensi profesi wajib diikuti oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Peserta yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti seluruh rangkaian tes seleksi awal hingga akhir. Tes kompetensi profesi dilakukan secara daring berbasis komputer dengan peserta sejumlah 453. Pengawas ujian mencocokkan tanda peserta ujian, daftar hadir, identitas peserta yang bersangkutan. Peserta ujian yang identitasnya tidak sesuai akan tidak diperkenankan. Materi soal seleksi kompetensi profesi disusun oleh lembaga profesional atau profesional individual sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan. Terdiri dari tes kompetensi dasar meliputi tes wawancara tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi, tes karakteristik pribadi, tes kompetensi bidang TKB, tes bidang kelautan dan perikanan, serta yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BLU, LPMUKP. Tes psikologi yang meliputi aspek kapasitas berpikir pada atribut daya analisa dan logika berpikir, sikap kerja pada atribut sistematika kerja, inisiatif daya tahan kerja, dan kepemimpinan dalam skala individu calon pegawai BLU, LPMUKP. Motivasi pada atribut dorongan berprestasi dan tanggung jawab, dan karakter pada atribut keterampilan interpersonal, kepercayaan diri, dan stabilitas emosi. Tes kompetensi terdiri dari wawancara dan LGD, meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, perekat bangsa, orientasi pada hasil, dan mengelola perubahan. Pelaksanaan tes kesehatan mental online NPM ini untuk mendapatkan penilaian kesehatan mental pada aspek clinical setting para calon pegawai BLU LPMUKP. Pelaksanaan seleksi kompetensi profesi diumumkan secara terbuka melalui laman dan media sosial resmi BLU LPMUKP. Pengumuman seleksi kompetensi profesi paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian. Persyaratan kelengkapan dan peraturan mengikuti seleksi kompetensi profesi yang tercantum pada surat pengumuman. Prosedur dalam pelaksanaan tes seleksi kompetensi profesi untuk TKD, psikologi, dan MBI online adalah sebagai berikut. Setiap pelamar akan mendapatkan undangan tes melalui alamat yang telah ditentukan, menggunakan browser Mozilla Firefox atau Chrome atau sejenisnya, kemudian mengakses alamat tes online. Peserta memasukkan username, password yang telah diberikan, mengikuti instruksi yang telah diberikan, mengisi biodata, mendapatkan tes materi online, dan tahapan alokasi waktu. Membaca secara sama mengikuti seluruh instruksi. Sebelum menyelesaikan tes, dipastikan seluruh jawaban telah diselesaikan. Pelaksanaan tes kompetensi terdiri dari wawancara, LGD, dengan prosedur sebagai berikut. Wawancara. Setiap peserta mendapatkan jadwal pelaksanaan wawancara, menyiapkan perangkat komputer, desktop, laptop, kurang 15 menit sebelum wawancara memastikan telah terhubung dengan internet dengan aplikasi Zoom. Peserta menggunakan tampilan latar belakang sesuai dengan norma kesantunan dan etika. Setelah memastikan area sekitar tempat pelaksanaan wawancara online tidak terlalu mengganggu jalannya wawancara kompetensi. Peserta wajib mengubah tampilan default dari Zoom Meeting ke nama masing-masing peserta. Peserta diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Peserta menceritakan setiap pernyataan diberikan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. LGD, setiap peserta dibuatkan grup atau host. Pembagian grup akan disampaikan oleh host, menggunakan tampilan latar belakang yang sesuai, serta mengubah tampilan default. Peserta diberi kesempatan memperkenalkan diri, menceritakan, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan asesor. Jalannya diskusi, peserta dibagi beberapa kelompok, terdiri 5 orang, diharapkan siap 30 menit sebelum jadwal yang telah diberikan. Sudah masuk ke dalam Zoom 15 menit sebelumnya. Peserta diminta untuk membaca
membuat catatan jawaban dari materi kelas yang diberikan tayangan dengan alokasi waktu 5 menit. Peserta diminta menyampaikan pendapat secara lisan masing-masing sekitar 2 menit. Menyampaikan pandangan masing-masing, mengikuti diskusi selama kurang 10 menit. Peserta dapat mengajukan lambaian tangan jika ingin berbicara atau jika waktu terbatas mengikuti pada fitur chat. Peserta yang berbicara sudah dipersilakan asesor. Setelah pelaksanaan diskusi, peserta akan diminta untuk meninggalkan Zoom. Pengolahan hasil penilaian pembobatan seleksi kompetensi profesi dilakukan oleh panitia seleksi bersama lembaga profesional atau profesional individual. Panitia seleksi mendapatkan kriteria penilaian dan bobot seleksi kompetensi profesi sebesar 60% yang terdiri dari beberapa jenis tes, yaitu tes kompetensi dasar 15%, tes kompetensi bidang 35%, tes psikologi 20%, tes kompetensi 20%, dan tes kesehatan mental MPI mini 10%. Penentuan kelulusan seleksi kompetensi profesi ditetapkan berdasarkan peringkat nilai dan hasil total pembobotan. Penentuan kelulusan seleksi akhir. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil interogasi seleksi administrasi dengan bobot 40% dan seleksi kompetensi profesi 60%. Prinsip penentuan kelulusan peserta diseleksi berdasarkan pada pemeringkatan ranking. Jumlah peningkatan tertinggi ditentukan sesuai dengan jumlah alokasi format jabatan. Apabila suatu formasi jabatan terhadap peserta memiliki jumlah nilai sama, maka penentuan kelulusan disasarkan pada nilai yang tinggi pada nilai seleksi kompetensi profesi. Apabila nilai seleksi kompetensi profesi peserta sebagai P D memiliki nilai yang sama, maka penentuan kelulusan berdasarkan pengalaman kerja serta nilai IPK. Apabila nilai IPK dimaksud masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertua. Pengumuman hasil seleksi. Pelamar yang dinyatakan lulus akan diumumkan pada laman resmi https://blulpmukp.id/. Informasi lebih lanjut mengenai seleksi calon pegawai BLULPMUKP tahun 2020 dapat dilihat pada laman resmi https://blulpmukp.id/. Ketentuan lain, prinsip pengadaan pegawai BLULPMUKP adalah kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Pelamar calon pegawai BLULPMUKP hanya boleh mendaftar satu formasi jabatan. Kelulusan seleksi administrasi disebut nilai pembobotan. Peserta seleksi kompetensi profesi atau peserta lulus seleksi administrasi paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar pada saat pendaftaran maupun pemberkasan, maka akan dibatalkan kelulusannya. Pelamar dan panitia tidak diperkenankan melakukan komunikasi terkait proses seleksi. Apabila terdapat pelamar dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka panitia seleksi pengadaan pegawai dapat menggantikannya dengan nama pelamar sesuai urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi dalam pengumuman kelulusan sesuai lowongan. Pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan IP serta telah melaksanakan tugas BLULPMUKP kemudian hari mengundurkan diri, pegawai yang bersangkutan dilaporkan kepada pimpinan BLULPMUKP untuk diberikan sanksi mengganti kerugian negara yang besarannya ditentukan di kemudian hari. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Keputusan panitia seleksi pegawai BLULPMUKP bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman https://blulpmukp.id/. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai BLULPMUKP tahun 2020 dapat menghubungi call center setiap hari kerja pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Barat melalui via chat WhatsApp pada nomor 0812 1931 3811 atau Twitter @blulpmukp atau Instagram
LPMUKP. Demikian pengumuman disampaikan oleh diketahui dan dipatuhi Jakarta 8 Desember, Kepala Divisi Perencanaan Umum, Ketua Panitia Seleksi Pegawai Endraji Tunjung Seto. Demikianlah informasi lowongan kerja untuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga Anda bisa mengikuti seleksi ini dan diterima. Terima kasih.